Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salvi Triani, NPM 2241153 dari kelas manajemen 22C. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang memahami fungsi motivasi dan implikasinya dalam kepuasan kerja. Motivasi. Menurut Lukas 1992, istilah motivasi atau motivation berasal dari bahasa Latin yaitu movere, yang berarti menggerakkan temove. Motivasi adalah proses yang menentukan seberapa banyak usaha yang akan dicurahkan untuk melaksanakan pekerjaan. Motivasi merupakan permasalahan yang sangat kompleks, berlaku seorang didorong oleh lebih dari satu motif sekaligus. 3 elemen utama dari definisi motivasi. Intensitas. Berusaha berhubungan dengan seberapa giat seorang berusaha. Ini adalah elemen yang paling banyak mendapatkan perhatian ketika kita membicarakan tentang motivasi. Yang kedua, arah. Intensitas yang tinggi sepertinya tidak akan menghasilkan prestasi kerja yang memuaskan kecuali upaya tersebut dikaitkan dengan arah dengan menguntungkan organisasi. Dengan demikian, kita harus mempertimbangkan kualitas serta intensitas upaya secara bersamaan. Yang ketiga, ketekunan. Dimensi ini merupakan ukuran mengenai berapa lama seseorang bisa mempertahankan usahanya. Individu-individu yang bertahan melakukan tugas dalam waktu yang cukup lama demi mencapai tujuan mereka. Teori-teori motivasi. Teori motivasi klasik. Teori motivasi klasik oleh Frederick Winslow Taylor. Frederick Winslow memandang bahwa memotivasi para karyawan hanya dari sudut pemenuhan kebutuhan biologis saja. Kebutuhan biologis tersebut dipenuhi melalui gaji atau upah yang diberikan, baik berupa upah yang diberikan, uang ataupun barang sebagai imbalan dari prestasi yang telah diberikan. Yang kedua, teori kebutuhan. Manusia adalah makhluk sosial yang berkeinginan selalu menginginkan lebih banyak. Keinginannya ini terus-menerus, baru berhenti jika akhir hayatnya tiba. Suatu keperluan yang telah dipuaskan tidak menjadi alat motivasi bagi pelakunya. Hanya kebutuhan yang belum terpenuhi yang menjadi alat motivasi. Ada beberapa macam keperluan antara lain physiologis need, keperluan fisik, biologi, safety and security need, keamanan dan keselamatan, affiliation or acceptance need, essence or status or egoistic need, self-actualization. Herbig two-factor theory, teori motivasi dua faktor oleh Friedrich Herzberg. Menurut teori ini, motivasi yang ideal yang dapat merangsang usaha adalah peluang untuk melaksanakan tugas yang lebih memerlukan keahlian dan peluang untuk mengembangkan kemampuan. Ada 3 hal penting berdasarkan penelitian Herzberg yang harus diperhatikan dalam motivasi bawahan, yaitu hal-hal yang mendorong karyawan, hal-hal yang mengecewakan pekerja, karyawan kecewa. Yang keempat, MC Cleland's need for achievement theory, teori kebutuhan untuk mencapai prestasi.
Teori-teori prestasi menyatakan bahwa motivasi berbeda-beda. Sesuai dengan kekuatan dan kebutuhan seseorang akan prestasi. Henry Murray, seorang ahli ilmu jiwa, menyajikan daftar tentang kebutuhan-kebutuhan manusia. Beliaulah orang pertama kali yang menarik perhatian orang terhadap kebutuhan untuk mencapai prestasi. 5. Existence, Relatedness and Growth (ERG) teori oleh Clayton Alderfer. Pada dasarnya, Alderfer setuju dengan Maslow bahwa kebutuhan manusia atau individu yang mendorong seorang untuk termotivasi dalam melakukan sesuatu bersifat hierarkis atau memiliki tingkatan. Namun, Alderfer memiliki perbedaan dengan Maslow. Perbedaannya adalah bahwa Alderfer hanya membagi tingkat kebutuhan manusia menjadi kebutuhan eksisten, kebutuhan mendasar manusia untuk bertahan hidup, kebutuhan relatedness, kebutuhan untuk melakukan berinteraksi dengan sesama, dan kebutuhan growth, kebutuhan untuk menyalurkan kreativitas dan bersikap produktif. Yang keenam, teori motivasi human relation. Model human relation diartikan sebagai model hubungan manusiawi dengan penekanan pada kontak sosial merupakan kebutuhan bagi manusia yang bekerja dalam suatu organisasi. Model ini dicetuskan oleh Elton Mayo sebagai akibat kejenuhan karyawan dalam melakukan pekerjaan yang secara berulang. Elton Mayo menekankan pada pentingnya pengakuan atau penghargaan terhadap kebutuhan sosial pekerja. Dapat kita pahami bahwa motivasi proses yang menentukan seberapa banyak usaha yang akan dicurahkan. Jadi, motivasi itu adalah termasuk penyemangat untuk kita melakukan apapun. Jadi, jangan segan-segan untuk memotivasi diri sendiri agar menjadi lebih semangat dan bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Jadi pentingnya motivasi dalam hidup kita. Ada 3 elemen tadi yang kita pelajari, utama dari definisi motivasi. Identitas yang pertama, itu adalah kegiatan giat seorang berusaha. Jadi dengan motivasi kita akan lebih giat dalam melaksanakan usaha yang kita capai. Yang kedua, ada arah. Arah itu menguntungkan organisasi. Kenapa? Dikarenakan tidak menghasilkan kerja yang memuaskan kecuali upaya tersebut dikaitkan dengan arah yang menguntungkan organisasi. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena arah itu mempertimbangkan kualitas serta intensitas upaya yang secara bersamaan. Yang ketiga, ketekunan. Ketekunan itu mengenai beberapa lama seseorang bisa mempertahankan usahanya. Jadi, dari motivasi itu kita bisa mencapai 3, intensitas, arah, dan ketekunan. Jadi banyak sekali yang bisa kita dapat dari motivasi-motivasi yang kita buat kepada diri kita sendiri.